Kalian kebayang nggak ada orang cewek yang di sama genderuwo? Gak kebayang sih gimana seremnya. Dan sebenarnya harus hati-hati banget sih. Ini tuh sering terjadi sama orang-orang. Bahkan ada artis Indonesia juga yang pernah mengalami diperkaos sama genderuwo ini bahkan beberapa kali. Serem banget. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Kali ini pembahasan kita bener-bener serem banget sih. Bisa nggak sih sebenarnya jin atau bangsa dari makhluk halus itu jatuh cinta sama manusia? Mungkin aja ya. Nah, ini dia kisah-kisah orang yang bahkan bersaksi bahwa dirinya pernah mengalami hal itu, bahwa dilakukanlah sama si genderuwo ini. Dan kali ini aku punya cerita seseorang yang diincer untuk sama si genderuwo ini. Sebelum ke ceritanya jangan lupa di subscribe dulu dong. Yang udah subscribe aku doain selalu dilindungin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebenarnya ada satu orang yang kirim cerita ini ke aku, yaitu tetangga dari Mbak Arum ini yang mengalami teror dari genderuwo ini. Nah, sebenarnya nama ini tuh disamarkan aja ya, jadi bukan nama asli dari orang yang ngalamin kejadian ini. Kita sebut aja namanya Mbak Arum dan suaminya Mas Adi. Jadi Mbak Arum dan Mas Adi ini tuh baru pindah ke salah satu kontrakan yang rumahnya tuh deket banget sama orang yang ceritain ini ke aku. Nah, tapi nggak berapa lama setelah mereka pindah, mereka tuh ngelakuin kayak pengajian gitu di rumahnya dan ngundang banyak orang karena sebelumnya sempat terjadi hal yang cukup mengerikan banget di rumah itu. Tapi ternyata bukan rumahnya loh yang berhantu, tapi Mbak Arum ini emang udah diteror banget dari sebelum bahkan dia pindah ke rumah itu. Nah, jadi Mbak Arum ini pun menceritakan pengalamannya ke tetangga-tetangganya ini. Jadi Mas Adi suaminya Mbak Arum ini kerja di salah satu tempat yang benar-benar menuntut dia bisa kerja tuh kayak 24 jam gitu. Jadi kalau dia tiba-tiba harus ditelepon malam-malam, dia tuh harus berangkat dan pergi kerja. Dan tibalah hari itu Mas Adi ini ditelepon sama bosnya yang bilang kalau dia tuh harus segera berangkat untuk nganter barang gitu. Posisinya pada saat itu udah jam 10 malam lewat. Nah, tapi seperti biasa Mas Adi pun langsung berangkat dan pergi nih. Tapi biasanya Mas Adi itu bakalan pulangnya itu pagi lagi. Jadi kalau dia kerja tuh bisa sampai 8 jam gitu. Dan seperti biasa juga karena suaminya udah biasa keluar malam dan baliknya pagi, Mbak Arum pun udah ganti baju tidur dan kemudian dia pun siap-siap buat tidur nih sekitar jam setengah 12 malam. Tapi tiba-tiba pas jam setengah 3 subuh, Mbak Arum itu diketok-ketok rumahnya. Mbak Arum pun langsung bangun dong dari tidurnya dan kemudian dia lihat jam yang biasanya suaminya tuh belum loh pulang jam segitu, tapi akhirnya dia coba ngintip di jendela, dia lihat ternyata suaminya tuh udah pulang. Mbak Arum pun langsung buka pintu dong dan langsung nawarin suaminya mau makan apa atau sesuatu yang biasanya dia tawarin ke suaminya. Tapi suaminya tuh nggak mau apa-apa, cuma duduk aja di ruang tamu awalnya ngeliatin Mbak Arum terus. Ya namanya juga suami istri ya, dia tuh nggak kepikiran yang aneh-aneh, tapi dia ngelihat suaminya tuh kayak mandang dia tuh dengan penuh, bener-bener tajam banget sampai Mbak Arum tuh ngerasa agak aneh sama suaminya ini. Tapi tiba-tiba suaminya tuh mulai merayu Mbak Arum berkali-kali. Tapi kemudian menurut ceritanya Mbak Arum ini, dia ngerasa bener-bener gerah banget waktu dia deket sama suaminya ini. Bahkan sampai dia ngerasa tuh agak kepanasan gitu, yang akhirnya dia bilang ke suaminya, gimana kalau dia mau mandi dulu. Akhirnya Mbak Arum ini pun mandi, tapi kan dia pikir ya seperti biasa, mungkin dia harus memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri setelah ini. Suaminya tuh sabar aja nungguin dia di kamar, dan kemudian udah sekitar 1 jam berlalu, Mbak Arum ini pun udah selesai dan dia pun siap-siap langsung masuk ke kamar nih. Tapi dari tadi dia tuh ngerasa aneh, kalau deket sama suaminya dia ngerasa panas, sama dia lihat mata suaminya tuh benar-benar merah banget. Dia pikir jangan-jangan suaminya ini benar-benar capek banget. Nah, tapi kemudian maaf nih guys ya, mereka pun hampir aja melakukan hubungan itu. Tapi tiba-tiba ada suara ngaji-ngaji subuh gitu, belum azan loh, suara-suara orang ngaji gitu, yang kedengeran dari musola yang gak jauh dari kontrakannya si Mbak Arum ini. Tiba-tiba Mas Adi ini kayak gelisah banget, dan syukurnya mereka tuh belum sempat melakukan hubungan itu. Tapi dari tadi mereka bermesraan gitu, yang tiba-tiba matanya Mas Adi ini semakin merah. Dan kemudian dia tuh terus mundur ke arah dinding, kemudian wujudnya tuh berubah jadi tinggi, besar, dan berbulu gitu. Yang bikin Mbak Arum ini benar-benar kaget banget sama apa yang dia lihat, yang kemudian
orang itu langsung mundur dan hilang di dinding kamarnya. Nah, di sini Mbak Arum pun akhirnya benar-benar ingat kalau ternyata sebenarnya suaminya tuh memang benar-benar belum pulang. Dia jadi sadar kalau yang dari tadi sebenarnya yang dia hadapi ini bukanlah suaminya, melainkan makhluk itu. Nah, tapi ternyata Mbak Arum ini pun bercerita yang salah itu bukanlah rumah kontrakan yang baru. Bahkan sebelum dia pindah ke rumah kontrakan ini, dia juga pernah diteror sama makhluk yang sama. Dan waktu itu, waktu Mbak Arum lagi tidur sendirian, seperti biasa suaminya tuh lagi pergi kerja. Dia tuh ngerasa dipeluk sama makhluk yang tinggi besar. Dan kemudian Mbak Arum ini pun langsung membaca doa dan makhluk itu juga hilang. Tapi di sini Mbak Arum tuh masih benar-benar bersyukur banget karena belum terjadi hal itu sama si makhluk genderuwo ini. Karena kalau misalnya udah terjadi, bahkan kadang orang bisa sampai hamil dan beranak, anaknya tuh bakalan anak yang setengah genderuwo. Jadi anak itu biasanya bakalan berbulu dan itu udah banyak banget terjadi. Tapi ada juga loh artis Indonesia yang bahkan 6 kali ngelakuin hal itu sama makhluk halus. Aku nggak kebayang sih seserem apa. Kalau menurut kalian gimana nih kisah ini? Kalian percaya nggak kalau sebenarnya makhluk itu bisa senyata itu? Dan kalau kalian sendiri pernah mengalami hal-hal mistis, boleh langsung komen aja di bawah. Dan next time mungkin bakalan kita bahas bareng-bareng. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dari tadi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya. Thank you. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.